Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isvina Fikria dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dengan NIM 2412500000551 dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menerangkan tentang studi kasus pengembangan rencana infrastruktur TI yang ideal pada sebuah perpustakaan daerah Jepara. Langsung saja pada materi pertama, yaitu ada pendahuluan. Pendahuluannya yaitu ada perpustakaan daerah Jepara atau Perpustakaan Jepara adalah tempat masyarakat mencari informasi dan pengetahuan. Di zaman sekarang, teknologi informasi atau TI sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan di perpustakaan. Meski sudah ada sistem digital, masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan pengunjung. Karena itulah penting dilakukan analisis terhadap kondisi TI yang ada dan bagaimana merancang infrastrukturnya agar lebih baik. Yang kedua yaitu ada analisis masalah dan kebutuhan TI. Satu, ada kelemahan atau keterbatasan infrastruktur saat ini, yaitu ada internet yang melambat saat perpustakaan ramai. Dua, tidak ada staf khusus untuk menangani masalah teknis TI. Yang ketiga yaitu ada keamanan perangkat dari virus dan potensi serangan cyber masih minim. Selanjutnya ada kebutuhan dan berdasarkan aktivitas pengguna. 1. Pengunjung dan staf memerlukan komputer dan koneksi internet yang stabil. Staf perpustakaan memerlukan sistem kerja yang otomatis seperti untuk pencatatan dan peminjaman buku. Yang ketiga yaitu aplikasi digital seperti untuk manajemen buku dan surat menyurat sangat diperlukan agar pekerjaan jadi lebih mudah dan cepat. Selanjutnya yaitu ada perancangan infrastruktur TI. 1. Perangkat keras yang dibutuhkan yaitu ada server untuk menyimpan data dan menjalankan sistem perpustakaan. Yang kedua yaitu ada komputer untuk staf dan pengunjung masing-masing ditambah hingga 10 unit. Yang ketiga yaitu router dan switch untuk mengatur koneksi jaringan. Yang keempat yaitu ada printer, scanner, barcode reader, CCTV, dan kamera juga dibutuhkan untuk mendukung operasional. Yang kedua yaitu ada perangkat lunak dan sistem operasi. 1. Ada menggunakan aplikasi seperti Enlistlight, Srikandi, dan Bina Pustaka. Yang kedua yaitu komputer umum bisa memakai Windows karena mudah digunakan. Yang ketiga yaitu ada server disarankan memakai Linux karena gratis, aman, dan stabil. Yang selanjutnya itu ada jaringan komputer, yaitu 1. Gunakan jaringan LAN dan WiFi agar perangkat bisa saling terhubung. Yang kedua yaitu ada pakai topologi star, yaitu semua perangkat terhubung ke satu pusat switch supaya lebih mudah dalam perawatan dan perbaikan. Yang ketiga yaitu ada gunakan alat seperti MikroTik untuk router dan TP-Link untuk switch. Selanjutnya yaitu ada diagram topologi. Penjelasannya yaitu diagram ini menunjukkan bahwa koneksi internet dari penyedia layanan masuk melalui router. Router ini kemudian menghubungkan jaringan lokal ke dunia luar atau internet serta mendistribusikan koneksi ke perangkat lain melalui switch. Switch berfungsi sebagai pusat penghubung yang menyambungkan berbagai perangkat di lingkungan perpustakaan antara lain komputer staf, komputer pengunjung, printer, dan server. Komputer staf digunakan untuk operasional harian seperti pengelolaan data buku, layanan pemustaka, serta pengolahan administrasi. Sementara itu, komputer pengunjung disediakan agar pengguna perpustakaan dapat mengakses katalog digital, membaca e-book, atau menjelajah internet. Printer yang terhubung ke jaringan juga memungkinkan pencetakan dokumen oleh staf atau pengunjung jika diperlukan. Selain itu, server menjadi komponen sentral dalam jaringan ini karena menyimpan seluruh data dan sistem aplikasi seperti Enlistlight dan Srikandi yang digunakan dalam pelayanan perpustakaan.
Secara keseluruhan, struktur topologi jaringan ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan koneksi antar perangkat serta memungkinkan pengelolaan sistem perpustakaan berbasis teknologi secara efisien dan terpusat. Sistem ini tidak hanya mendukung kinerja staf, tetapi juga meningkatkan pengalaman pengunjung dalam mengakses informasi secara cepat dan mudah. Selanjutnya ada simulasi anggaran atau estimasi biaya. Komponen pertama yaitu ada komputer, jumlah 13 unit, harga per unit 6 juta, totalnya ada 78 juta. Yang kedua yaitu server, jumlahnya 1, totalnya 15 juta, router mikrotik, jumlahnya 1, harga per unit 1 juta. Yang selanjutnya itu ada switch hub, jumlahnya membutuhkan 2, harga per unit 800.000, totalnya 1.600.000. Yang selanjutnya itu ada printer dan scanner, jumlahnya 2, harga per unit 2 juta, totalnya 4 juta. Kamera dan CCTV, jumlahnya 5, harga per unit 700.000, totalnya 3.500.000. Lisensi dan antivirus 13 jumlahnya, harga per unit 1.200.000, totalnya 15.600.000. Biaya instalasi 5 juta dan total biaya kira-kira ada 123.700.000. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT infrastruktur rancangan. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan, yaitu sudah memakai sistem digital untuk layanan buku. Yang kedua, jaringan menggunakan topologi yang mudah dikembangkan. Yang ketiga, aplikasi layanan publik sudah tersedia. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu ada internet sering lambat, belum ada staf khusus TI, keamanan sistem belum optimal. Selanjutnya ada opportunities, yaitu peluang, yaitu ada pemerintah mendukung transformasi digital dan bisa bekerja sama untuk program literasi digital. Yang selanjutnya ada threats atau ancaman, yaitu serangan virus dan hacker, kurangnya perawatan sistem secara rutin. Kesimpulan dan saran implementasi. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan Daerah Jepara sudah mulai mengadopsi teknologi informasi dalam layanan operasionalnya. Namun, penerapan tersebut masih memiliki banyak kekurangan, terutama dari sisi ketersediaan perangkat keras, jaringan yang belum optimal, serta kurangnya tenaga ahli yang khusus menangani infrastruktur TI. Dalam kondisi ini, penguatan dan pembaruan infrastruktur TI menjadi sangat penting agar layanan perpustakaan lebih efisien, aman, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Perancangan infrastruktur yang diusulkan dalam laporan ini mencakup kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan, serta estimasi anggaran yang realistis. Dengan infrastruktur yang lebih terancana dan modern, layanan seperti pencarian buku, peminjaman, akses internet untuk pengunjung, serta digitalisasi arsip dan surat menyurat bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap kualitas layanan publik dan minat masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Yang kedua yaitu ada saran implementasi. Agar perancangan ini dapat direalisasikan secara efektif, implementasi sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan perencanaan waktu yang matang. Tahapan awal bisa dimulai dari pengadaan perangkat jaringan dan komputer, disusul dengan instalasi perangkat lunak, pelatihan staf, serta penguatan sistem keamanan digital. Waktu implementasi ideal diperkirakan antara 2 hingga 3 bulan tergantung pada kesiapan anggaran dan tenaga pelaksana. Dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait sangat diperlukan, baik dalam hal pendanaan maupun regulasi kebijakan pengadaan. Selain itu, perpustakaan juga disarankan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, seperti penyedia jasa TI atau lembaga pendidikan untuk membantu proses implementasi dan pemeliharaan sistem.
Kendala yang mungkin dihadapi antara lain keterbatasan dana, keterlambatan logistik perangkat, serta adaptasi pegawai terhadap teknologi baru. Namun, dengan strategi pelaksanaan yang tepat, tantangan tersebut dapat diminimalkan. Saya kira cukup untuk saya menjelaskan materi ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.